Badan Eksekutif Mahasiswa, BM, Universitas Indonesia, UI, menentang keras putusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal batas usia Capres-Cawapres. Imbas dari sikap kritis tersebut, Ketua BM UI Melki Sedek Huang mengaku sering mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan. Menurut Melki, intimidasi tersebut tidak hanya menimpa dirinya tapi juga orang tua dan gurunya. Ya, di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI dari Polri menanyakan ke ibu saya, kata Melki usai acara diskusi di UI, Selasa, 7 Oktober 2023. Kepada ibunya, aparat kepolisian dan TNI menanyakan perihal kepulangan Melki hingga kegiatan yang ia lakukan selama di rumah. Bahkan, intimidasi juga dialami guru Melki semasa sekolah di SMA 1 Pontianak menjelang putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Guru di sekolah saya SMA 1 Pontianak juga ada yang telpon, katanya menjelang putusan MK ada yang tanya Melki pas sekolah gimana, Melki kebiasaannya apa dan lain sebagainya, ujarnya. Meski banyak ancaman dan intimidasi, Melki mengaku tak gentar untuk menyuarakan ketimpangan hukum yang sedang terjadi. Jadi himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, hari ini melawan, jaga diri masing-masing karena kekuasaan makin mengkhawatirkan, pungkasnya. Kita punya mimpi untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Dengan konstitusi, orang yang adalah anak nelayan bisa punya mimpi untuk jadi pejabat tinggi di Republik. Pemulung semuanya bisa punya mimpi untuk jadi pemimpin di Republik Indonesia. Oleh karena itu konstitusi harus kita jaga dengan maksimal karena dia ada gerbang pengaman kita, gerbang pengaman orang-orang yang bukan darah biru seperti kita untuk dapat berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, 13 tahun lagi sudah bisa nyalon jadi wakil presiden. Dan kalau sekarang dengan putusan MK yang terbaru saya harus nyalon dulu jadi bupati atau gubernur gitu. Justru hal-hal seperti ini dalam tanda kutip lebih menguntungkan kita secara jenjang usia. Ini segar untuk memimpin republik ini. Kita udah bosan sama orang-orang tua yang setiap hari cuma ngabisin anggaran kita dengan korupsi dan pengadaan yang gak jelas. Sok-sok. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki. Tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar.